Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Police Brief, yaitu adalah sistem penerimaan karyawan Mitratel melalui platform rekrutmen Infomedia. Saya dan Indira Wardana dengan rekan saya yaitu Gunawan dan Pamela Putri. Di sini ada latar belakang. Jadi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel sebagai bagian dari Telkom Group memiliki kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat seiring dengan ekspansi bisnis. Proses rekrutmen karyawan dilakukan melalui PT Infomedia Nusantara yang menyediakan platform digital pendaftaran serta komunikasi manual melalui WhatsApp. Nah, jadi yang jadi masalahnya tuh adalah adanya redundansi informasi. Web selalu diperbarui, tetapi HRD juga mengirimkan pemberitahuan manual via WA sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan human error. Nah, di sini ada deskripsi masalah. Hasil observasi menunjukkan alur rekrutmen Mitratel via Infomedia sebagai berikut. Yang pertama, pelamar melamar di website Infomedia, lalu data masuk ke database dan diverifikasi oleh HRD. Dan selanjutnya, pelamar melakukan online test. Setelah online test, kita akan lanjutkan dengan interview HR SSO, lalu dilanjutkan dengan screening CV dan interview user, lalu yang terakhir adalah penilaian terakhir. Deskripsi masalahnya di sini ada redundansi di mana informasi disampaikan melalui web dan WA manual. Terus ada inefisiensi di mana HRD menghabiskan waktu untuk mengirim pesan manual. Dan kurangnya transparan di mana pelamar hanya tahu status qualified atau disqualified tanpa alasan yang jelas. Di sini ada alternatif kebijakan. Yang pertama itu mempertahankan sistem yang ada. Sistem saat ini mudah dijalankan tanpa biaya tambahan. Kekurangannya duplikasi kerja karena HRD masih kirim WA manual. Dampaknya proses tidak efisien dan rawan miskomunikasi. Yang kedua ada menambahkan email otomatis. Penambahan email otomatis membuat informasi lebih cepat diterima. Namun HRD masih bekerja ganda. Dampaknya beban berkurang sedikit, tapi masalah efisiensi belum tuntas. Yang ketiga ada integrasi web dengan notifikasi otomatis. Integrasi dengan WA API atau email membuat komunikasi real time dan minim kesalahan. Kekurangannya butuh biaya awal implementasi. Dampaknya sistem lebih transparan dan pelamar lebih puas. Yang keempat, sistem tracking real time dan talent pool. Fitur tracking real time dan talent pool meningkatkan transparansi dan keberlanjutan rekrutmen. Kekurangannya perlu inventasi teknologi lebih besar, dampaknya rekrutmen lebih profesional dan hemat waktu jangka panjang. Rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada integrasi sistem dengan WhatsApp API atau email secara jangka pendek. Semua perubahan status lamaran, baik qualified maupun disqualified, dikirim otomatis ke pelamar melalui WhatsApp atau email. Hal ini akan mengurangi beban HRD yang selama ini harus mengirim pesan secara manual, sekaligus memberikan notifikasi real time yang meningkatkan kapasitas bagi pelamar. Yang kedua, pengembangan dashboard tracking real time secara menengah. Sistem rekrutmen sebaiknya dilengkapi dengan dashboard yang menampilkan status detail, mulai dari lamaran diterima, seleksi administrasi, tes online, wawancara, hingga keputusan akhir. Dengan adanya fitur ini, miskomunikasi antara HRD dan pelamar dapat dikurangi secara signifikan. Yang ketiga, pembuatan talent pool database secara jangka panjang. Kandidat yang belum berhasil seleksi disimpan dalam database dalam kategori tertentu. Misalnya tidak sesuai requirement saat ini, tapi masih potensial. Dengan cara ini, HRD dapat memanggil kembali kandidat yang relevan tanpa harus membuka lowongan baru, sehingga proses menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Jadi rekomendasi kebijakannya adalah peningkatan transparansi hasil seleksi, di mana status disqualified sebaiknya disertai dengan keterangan singkat seperti pengalaman kerja belum sesuai atau IPK di bawah standar. Informasi tambahan ini akan membantu pelamar memahami kekurangan mereka sekaligus meningkatkan citra profesional perusahaan. Terus ada pelatihan dan sosialisasi untuk HRD, di mana HRD perlu diberikan pelatihan agar dapat memanfaatkan sistem baru secara optimal. Sosialisasi juga penting dilakukan supaya HRD tidak lagi merasa perlu mengirim pesan manual, melainkan percaya pada sistem yang sudah terintegrasi. Nah, di sini ada lampiran dari website rekrutmen Infomedia untuk Mitratel itu sendiri. Nah, ini ada lampiran pesan secara manual dari HRD. Ini ada lampiran DFG yang telah kami buat. Nah, untuk kesimpulannya, sistem rekrutmen Mitratel via Infomedia sudah digital, tetapi masih tidak efisien karena duplikasi, komunikasi, dan kurang transparan. Solusi terbaik adalah integrasi notifikasi otomatis sebagai prioritas, disertai pengembangan dashboard real-time dan talent pool. Dengan langkah ini, proses rekrutmen menjadi lebih cepat, jelas, dan profesional bagi perusahaan maupun pelamar. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.